Bayangkan, seseorang yang selama 5 tahun menjalin hubungan dengan pasangannya. Mereka hidup bersama, berbagi mimpi, dan menjalani hari-hari layaknya pasangan pada umumnya. Namun siapa sangka, hubungan yang terlihat biasa itu berakhir dengan tragedi yang begitu mengerikan. Pada September 2025, masyarakat Jawa Timur digemparkan oleh penemuan potongan tubuh manusia di kawasan Jurang Pacet, Mojokerto. Awalnya warga mengira itu hanyalah bangkai hewan, namun setelah diperiksa lebih lanjut, kenyataan yang terungkap jauh lebih mengerikan. Potongan tubuh tersebut ternyata adalah jasad seorang wanita muda berusia 25 tahun. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengungkap pelakunya. Sosok yang bertanggung jawab ternyata bukan orang asing, bukan perampok, bukan pula pembunuh bayaran. Pelakunya adalah pacar korban sendiri. Namanya Alfi Maulana. Inilah kisah lengkap kasus pembunuhan dan mutilasi yang mengguncang Mojokerto. Alfi Maulana merupakan pria berusia 24 tahun yang berasal dari Labuan Batu, Sumatera Utara. Ia dikenal sebagai sosok yang pendiam dan tertutup. Setelah menyelesaikan pendidikan di bidang informatika di Universitas Trunojoyo Madura, ia bekerja sebagai pengemudi ojek online. Di masa kuliah, Alfi bertemu dengan seorang perempuan berinisial TAS. Meskipun berasal dari jurusan yang berbeda, keduanya menjalin hubungan asmara yang cukup lama. Hubungan itu berlangsung sekitar 5 tahun. Seiring waktu, hubungan mereka menjadi semakin serius, hingga keduanya memilih tinggal bersama di sebuah kamar kos di kawasan Lakar Santri, Surabaya. Di mata tetangga, Alfi bukan sosok yang mencolok. Ia jarang bergaul dan lebih banyak menghabiskan waktu sendiri. Tidak ada yang menyangka bahwa pria pendiam tersebut suatu hari akan menjadi pelaku salah satu kasus pembunuhan paling sadis di Jawa Timur. Di balik hubungan yang sudah berlangsung bertahun-tahun, ternyata terdapat banyak konflik yang tersimpan. Menurut keterangan penyidik, pasangan ini sering terlibat pertengkaran. Salah satu sumber masalah yang paling sering muncul adalah persoalan ekonomi. Sebagai pengemudi ojek online, penghasilan Alfi dianggap tidak mampu memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan yang muncul dalam hubungan mereka. Lambat laun rasa tertekan dan frustasi mulai menumpuk dalam dirinya. Konflik yang terus berulang membuat hubungan mereka semakin tidak sehat. Namun tidak ada yang menyangka bahwa pertengkaran tersebut akan berkembang menjadi sebuah tragedi berdarah. Pada akhir Agustus 2025, sebuah pertengkaran kembali terjadi di kamar kos mereka. Pertengkaran kali ini diduga jauh lebih hebat dibanding sebelumnya. Emosi yang selama ini terpendam akhirnya meledak. Dalam kondisi marah, Alfi menghabisi nyawa TAS di kamar kos yang mereka tinggali bersama. Polisi menyebut pembunuhan itu terjadi sekitar dini hari. Saat itu korban sudah tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Nyawanya berakhir di tangan orang yang selama bertahun-tahun menjadi pasangan hidupnya. Namun yang terjadi setelah pembunuhan justru lebih mengerikan. Setelah korban meninggal, Alfi dihadapkan pada kenyataan bahwa ia harus menyembunyikan kejahatannya. Alih-alih menyerahkan diri atau melapor kepada pihak berwenang, ia mengambil keputusan yang sangat mengerikan. Ia memutilasi jasad korban. Potongan demi potongan tubuh korban dipisahkan dalam jumlah yang sangat banyak. Beberapa laporan menyebut puluhan hingga ratusan bagian ditemukan selama proses penyelidikan. Proses tersebut tentu tidak terjadi dalam hitungan menit, dibutuhkan waktu, tenaga, dan tindakan yang dilakukan secara sadar. Fakta inilah yang membuat masyarakat begitu terkejut. Banyak orang bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa melakukan tindakan sekejam itu terhadap orang yang pernah dicintainya. Setelah memutilasi korban, Alfi berusaha menghilangkan jejak. Sebagian potongan tubuh dibawa menggunakan sepeda motor dan dibuang ke kawasan jurang di Pacet, Mojokerto. Beberapa bagian lainnya disimpan atau disembunyikan di sekitar lokasi kos. Ia tampaknya berharap tubuh korban tidak akan pernah ditemukan secara utuh. Namun rencana itu gagal. Alam memiliki caranya sendiri untuk mengungkap sebuah kejahatan. Pada awal September 2025, warga menemukan bagian tubuh manusia di area semak-semak dekat Jurang Pacet. Penemuan tersebut segera dilaporkan kepada polisi. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan penyisiran. Semakin lama pencarian dilakukan, semakin banyak potongan tubuh yang ditemukan. Kawasan yang biasanya dikenal sebagai daerah wisata dan pegunungan, mendadak berubah menjadi lokasi penyelidikan kriminal besar. Masyarakat sekitar diliputi ketakutan. Media lokal maupun nasional mulai memberitakan kasus ini secara luas.
dan polisi segera bergerak untuk mencari pelaku. Melalui proses identifikasi forensik, korban akhirnya diketahui sebagai seorang wanita berinisial TAS berusia 25 tahun. Penyelidikan kemudian mengarah kepada orang-orang terdekat korban. Dari sinilah nama Alfi Maulana mulai muncul. Semakin banyak bukti yang mengarah kepadanya. Jejak digital, keterangan saksi hingga hasil penyelidikan di lokasi kos memperkuat dugaan bahwa Alfi adalah pelaku utama dalam kasus ini. Polisi bergerak cepat. Kurang dari 1 hari setelah penemuan jasad, Alfi berhasil ditangkap di Surabaya. Menurut laporan, proses penangkapan berlangsung sekitar 14 jam setelah kasus terungkap. Saat ditangkap, ia sempat melakukan perlawanan sehingga petugas mengambil tindakan tegas untuk melumpuhkannya. Dengan tertangkapnya Alfi, misteri pelaku mutilasi pacet akhirnya terpecahkan. Namun masyarakat masih sulit menerima kenyataan bahwa pelaku adalah pacar korban sendiri. Dalam pemeriksaan, Alfi mengakui perbuatannya. Penyidik mengungkap bahwa motif utama diduga berkaitan dengan konflik hubungan dan persoalan ekonomi yang berlangsung lama. Rasa frustasi, emosi, dan pertengkaran yang terus menumpuk disebut menjadi pemicu utama tragedi tersebut. Meski demikian, apapun alasannya, tindakan yang dilakukan Alfi tetap tidak dapat dibenarkan. Tidak ada konflik hubungan yang dapat menjadi alasan untuk menghilangkan nyawa seseorang, apalagi dengan cara yang begitu sadis. Kasus ini langsung menjadi perbincangan nasional. Banyak masyarakat yang mengaku syok karena tingkat kekejaman yang ditunjukkan pelaku. Di media sosial, ribuan komentar bermunculan. Sebagian besar menyoroti betapa sulitnya membayangkan seseorang tega melakukan hal seperti itu terhadap pasangannya sendiri. Reaksi serupa juga tampak dalam berbagai diskusi publik di internet. Kasus ini bahkan dibandingkan dengan sejumlah kasus mutilasi terkenal lainnya yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus Alfi Maulana menyisakan banyak pertanyaan. Bagaimana konflik hubungan bisa berkembang menjadi tragedi sebesar ini? Mengapa kemarahan yang dipendam begitu lama akhirnya berubah menjadi tindakan brutal? Dan yang paling penting, bagaimana tanda-tanda hubungan yang tidak sehat bisa dikenali sebelum semuanya terlambat? Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa masalah yang terus dipendam tanpa penyelesaian dapat berkembang menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Komunikasi yang buruk, tekanan ekonomi, serta konflik berkepanjangan dapat menciptakan situasi yang tidak sehat dalam sebuah hubungan. Namun apapun masalahnya, kekerasan tidak pernah menjadi solusi. Kisah Alfi Maulana dan TAS adalah salah satu tragedi kriminal yang paling menggemparkan Jawa Timur pada tahun 2025. Sebuah hubungan yang telah berjalan 5 tahun berakhir dengan cara yang begitu mengerikan. Seorang wanita kehilangan nyawanya, sementara seorang pria harus menghadapi konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukannya. Kasus ini bukan hanya tentang pembunuhan. Ini adalah kisah tentang emosi yang tidak terkendali, konflik yang dibiarkan berlarut-larut, dan keputusan fatal yang menghancurkan banyak kehidupan sekaligus. Semoga kejadian seperti ini tidak pernah terulang kembali, dan semoga keluarga korban diberikan kekuatan untuk menghadapi luka yang ditinggalkan oleh tragedi ini.